Popasnaya jadi tempat pertempuran sengit baru Rusia-Ukraina setelah Azovstal dikuasai pasukan Moskow. Moskow menyatakan kawasan pabrik baja Azovstal di Mariupol sepenuhnya telah dikuasai pasukan Rusia. Pembersihan ranjau, jebakan bom, dan bom-bom yang gagal meledak kini terus dilakukan di Azovstal. Sekurangnya 2.430 tentara reguler Ukraina dan anggota batalion Azov telah menyerahkan diri tanpa syarat. Termasuk di antara itu 2 komandan Brigade Marinir ke-36 Ukraina dan 2 komandan batalion Azov di Mariupol. Mengutip laporan situs analisis intelijen Southfront.org, Sabtu 21 Mei 2022, pertempuran sengit bergeser ke daerah-daerah sepanjang garis berdekatan perbatasan Rusia yang masuk wilayah Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk. Di daerah Popasnaya, pasukan Rusia mengepung kelompok Armed Forces of Ukraine atau AFU yang mengambil alih permukiman penduduk. Kubu pertahanan Ukraina dikepung dan diserbu dari 3 jurusan. Serangan artileri dan pengeboman udara dilakukan bertubi-tubi. Di wilayah Kharkiv, unit pasukan Rusia berjuang membuat zona penyangga di sepanjang perbatasan Rusia. Mereka ingin mengontrol penuh tepi kiri sungai Donetsk Seversky di wilayah Stary Saltov. Angkatan bersenjata Ukraina yang berada di kawasan itu tidak bisa bergerak dan masih bertahan di kubu pertahanan mereka. Baliknya, pasukan Rusia melancarkan serangan ke desa Ternovaya. Pertempuran berlanjut di daerah Stratista. Unit-unit saat ini memperkuat posisi mereka di area Choseklopan dan Stary Saltov. Di selatan, garis depan tetap tidak berubah di area Chugoiv dan Balakleya. Di daerah Izium, pasukan pimpinan Rusia melanjutkan gerakan mereka ke barat. Setelah mengamankan posisi mereka di kota Velikaya Kamyshevaha, mereka bergerak menuju desa Grushevaha. Bentrokan posisi berlanjut di selatan Izium dan timur Oskol. Pasukan Rusia setapak demi setapak maju ke daerah selatan Yampol. Mereka dilaporkan menuju desa Ozerno yang terletak di dekatnya. Di kawasan Liman, pasukan Ukraina nyaris terkepung. Setelah militer Ukraina meledakkan sebuah bendungan di seberang sungai Seversky Donetsk, mereka memotong jalan demi gerakan mundur unit mereka di Liman. Di pinggiran kota Severodonetsk, penembakan artileri besar-besaran terhadap posisi militer Ukraina berlanjut tanpa henti. Pasukan pimpinan Rusia mengambil alih desa Cheryshevo di utara dan Sirotina di selatan kota. Kawasan hutan di pinggiran timur laut kota juga disisir dan dibersihkan. Pertempuran berlanjut di daerah Voronovo di tenggara kota. Unit-unit milisi Luhansk mencoba memotong penyatuan pasukan AFU di Severodonetsk berjumlah sekitar 300 hingga 400 prajurit. Mereka sebagian tadinya ditempatkan di Lysychansk. Di kota ini ada lebih dari 10.000 pejuang Ukraina. Bentrokan berlanjut di sepanjang jalan menuju Lysychansk dari arah tenggara. Pasukan gabungan yang dipimpin Rusia menguasai setengah dari desa Tosovka. Pertempuran sengit berlanjut di daerah antara Orehovo dan Gorskoy. Desa Troitsky di selatan, Tripilia dan Vladimirovka di barat. Stasiun kereta api Kamyshevaha dan Vladimirovka di utara berada di bawah kendali milisi Donetsk. Pertempuran lain terjadi di Kamyshevaha dan Vrubovka. Kelompok pasukan Ukraina di Gorskoy dan Zolotoy hampir setengahnya terkepung. Pertarungan sedang terjadi di Novaya Kamenka. Sejalan pasukan Rusia hampir mencapai pinggiran Soledar. Komandan Brigade Marinir ke-36 Angkatan Bersenjata Ukraina Sergei Volinsky atau Volhyna yang secara sukarela menyerah kepada militer Rusia menjawab sejumlah pertanyaan wartawan. Apakah kalian semua keluar? Ya, jawab Volhyna. Dikutip dari rekaman video yang diterima Southfront.org, Sabtu 21 Mei 2022. Apakah ada orang lain yang bertahan di pabrik? Seluruh Brigade ke-36 ada di sini bersamaku sekarang. Tidak ada lagi marinir di wilayah pabrik, jawabnya. Apakah ada orang asing di wilayah pabrik? Ada beberapa, timpalnya. Pejabat tinggi. Saya tidak tahu tentang ini, kata Volhyna. Siapa yang ada di sana? Ada orang asing di unit Armed Forces of Ukraine atau AFU, katanya. Instruktur asing? Saya tidak tahu ada kurator asing yang akan memberikan instruksi, jawab Volhyna. Ia sama sekali tidak menyebut kehadiran jenderal ataupun Erik Alsen dan perwira Inggris serta 4 perwira NATO yang ramai diinformasikan lewat kanal-kanal media sosial. Kanal Telegram China Army membagikan foto dan narasi seorang warga AS bernama Erik Alsen disebut jenderal ikut menyerah di Azovstal. Informasi dan foto itu belum diverifikasi dan pihak Rusia maupun AS juga belum memberikan pernyataan resmi kepada publik. Dari foto yang beredar, Alsen mengenakan seragam tempur dan topi militer Ukraina. Wajahnya terlihat kurus. Ia berjalan menunduk di belakang prajurit Rusia bersenjata yang di rompi anti pelurunya dipasangi simbol Z. Terkait keberadaan Jenderal Erik Alsen di Azovstal, belum diketahui pasti ia bertindak secara pribadi
atau menjalankan tugas rahasia lembaga negara. Situs ibtimes.sk mengutip Let's Stories dalam konten Fast Check menyebut kabar penahanan pensiunan Jenderal AS itu tidak benar. Foto yang disebarkan disebut foto lama tertanggal 14 April 2022 saat sekelompok petempur Ukraina menyerah ke pasukan Rusia dan milisi Luhansk. Data di Wikipedia menyebutkan Erik Terelsen yang lahir 24 Januari 1952 tercatat sudah jadi pensiunan Laksamana Angkatan Laut AS. Terakhir, ia menjabat Komandan Komando Operasi Khusus ke-8 atau USOKOM dari 2 Juli 2007 hingga 8 Agustus 2011. Sebelumnya menjabat Wakil Komandan Komando Operasi Khusus dari 2003 hingga Juli 2007. Elsen adalah Navy SEAL pertama berpangkat Bintang 3 dan kemudian Bintang 4. Ia perwira Angkatan Laut pertama yang menjadi Komandan Kombatan USOKOM. Dia menggantikan Jenderal Angkatan Darat Brian J. Brown pada 2007. Brown dan Elsen telah bertugas bersama di kantor pusat SOKOM di Tampa, Florida selama 4 tahun. Dia pensiun dari tugas aktif pada 22 Agustus 2011 setelah lebih dari 38 tahun mengabdi. Selain itu, Komandan Brigade 36 Marinir Ukraina Sergei Volinsky juga telah menyerahkan diri dan kini ditahan pasukan Rusia. Dua pemimpin Brigade Neonazi Azov di Mariupol, Denis Prokopenko sebagai Komandan Batalion dan wakilnya Svatoslav Palamar atau Kalina juga sudah diamankan. Keduanya dan beberapa elit Azov dibawa menggunakan kendaraan lapis baja pasukan Rusia dan dipindahkan ke lokasi penahanan khusus. Dari video yang dibagikan Kementerian Pertahanan Rusia, sejumlah tentara dan militan yang menyerah memperlihatkan tato simbol Azov dan Nazi di tubuhnya, termasuk simbol SS dan tengkorak, simbol pasukan khusus Waffen SS Jerman yang populer di Perang Dunia II. Setelah mengamankan posisi mereka di kota Velikaya Kamyshevaha, mereka bergerak menuju desa Grushevaha. Bentrokan posisi berlanjut di selatan Izium dan timur Oskol. Pasukan Rusia setapak demi setapak maju ke daerah selatan Yampol. Mereka dilaporkan menuju desa Ozerno yang terletak di dekatnya. Di kawasan Liman, pasukan Ukraina nyaris terkepung. Setelah militer Ukraina meledakkan sebuah bendungan di seberang sungai Seversky Donetsk, mereka memotong jalan demi gerakan mundur unit mereka di Liman. Di pinggiran kota Severodonetsk, penembakan artileri besar-besaran terhadap posisi militer Ukraina berlanjut tanpa henti. Pasukan pimpinan Rusia mengambil alih desa Sterishchevo di utara dan Sirotina di selatan kota. Kawasan hutan di pinggiran timur laut kota juga disisir dan dibersihkan. Pertempuran berlanjut di daerah Voronovo di tenggara kota. Unit-unit milisi Luhansk mencoba memotong penyatuan pasukan AFU di Severodonetsk berjumlah sekitar 300 hingga 400 prajurit. Mereka sebagian tadinya ditempatkan di Lysychansk. Di kota ini ada lebih dari 10.000 pejuang Ukraina. Bentrokan berlanjut di sepanjang jalan menuju Lysychansk dari arah tenggara. Pasukan gabungan yang dipimpin Rusia menguasai setengah dari desa Tasovka. Pertempuran sengit berlanjut di daerah antara Orehovo dan Gorskoy. Desa Troitsky di selatan, Tripilia dan Vladimirovka di barat. Stasiun kereta api Kamyshevaha dan Vladimirovka di utara berada di bawah kendali milisi Donetsk. Pertempuran lain terjadi di Kamyshevaha dan Vrubovka. Kelompok pasukan Ukraina di Gorskoy dan Zolotoy hampir setengahnya terkepung.